Tidak puasa ini inti masalahnya kayak giliran lebaran duduk paling depan megang mic takbiran pula. Ini ngomongan mati ngantuk kata aku tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi yahduruna ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, rabbi zidna ilman, rabbi zidna ilman. Shadaqallahul azim. Para pemirsa dimanapun yang berada, saat ini kita akan kembali ke program Cuko, Cawisan Nunggu Buko. Program ini disponsori oleh Pempek Pelamboyan cabang Asegap. Ingat Pempek, ingat Pelamboyan ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur alhamdulillah tanpa terasa kita sudah berada di akhir-akhir bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah. Artinya tidak terasa sebentar lagi kita akan merayakan hari raya Idul Fitri. Akhir-akhir bulan Ramadan adalah akhir yang ditunggu oleh para jamaah semua. Kenapa? Karena di malam atau di akhir-akhir bulan suci Ramadan ini ada satu malam yang ditunggu oleh umat Islam di seluruh dunia. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi malam itu ada malam kemuliaan, yaitu malam di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan Lailatul Qadar. Jadi bayangkan kalau kita yang puasa beda terasa Ramadan sudah nak berakhir, apalagi yang tak puasa tambah tak terasa dia ya. Yang kita yang puasa lagi tak terasa, apalagi yang tidak puasa tambah. Yang tidak puasa ini inti masalahnya kayak giliran lebaran duduk paling depan megang mic takbiran pula. Ini ngomongan mati ngantuk kata aku tuh ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mampu memanfaatkan momentum Ramadan yang tinggal sedikit ini. Karena apa? Karena belum tentu kita ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Tak ada sikap pun yang bisa jamin malaikat Israel tidak jemput kita sebelum lebaran ini. Manusia yang paling merugi kata Rasulullah adalah orang yang ketika Ramadan berakhir dari dirinya, dosa-dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir Ramadan saya teringat ketika kita nak terbang naik pesawat, pramugari atau pilot, co-pilot biasanya mengingatkan kepada kita semua bahwa sebentar lagi pesawat akan landing. Maka kami minta untuk menegakkan sandaran kursi, melipat meja yang berada di hadapannya dan mengencangkan ikat pinggang. Ini sebenarnya pesan untuk Ramadan. Saya ingin kasih pesan kepada Bapak Ibu para pemirsa bahwa Ramadan sebentar lagi akan landing, akan sampai ke bandara yang disebut dengan Idul Fitri. Maka langkah pertama yang kita harus lakukan adalah menegakkan sandaran kursi. Apa maksudnya menegakkan sandaran kursi ini? Jangan mesak ke mata. Berhenti tidur terus tuh. Ini tambah Ramadan, pipi tambah gemuk, mata tambah sembab, timbangan naik, pakai bangga pula. Alhamdulillah Ustaz, Ramadan tahun ini naik 10 kilo. Bukannya bangga naik, banyak tidur, banyak makan berarti kamu tuh. Sementara Rasul SAW mengajarkan di akhir-akhir Ramadan, Rasul mengencangkan ikat pinggang. Rasulullah bangun malam itikaf. Apa bangun malam itikaf itu? Menegakkan sandaran kursi. Kan tidak boleh kita kalau nak landing itu nyender, terdede, bahasa Palembang itu kan terdede macam tidak boleh. Tegak ke sandaran kursi itu. Apa maksudnya? Qiyamul lail, bangun kita, itikaf ke masjid-masjid. Tinggal ke dulu orang rumah tu. Ya tak? Bukan kamu bayar, ada bini aku ada juga. Rasulullah lebih banyak lagi dari kita, ya tak? Istri Rasulullah. Tapi Rasulullah tinggalkan istri-istri beliau beritikaf. Apalagi kamu bujang, kata antanannya, tungguan kata di rumah. Lama tidur di masjid. Ya tak? Sahur boleh. Sesip dikit ada bawaan balik pula. Mensahur itu lebih, kita tak tahu kan. Maka di akhir Ramadan ini tegakkan sandaran kursi kamu tu. Hilangkan pikiran nak tidur tu. Beritikaf. Berdoa kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana nak dapat Lailatul Qadar man kita tidur terkapar terus. Maka di akhir Ramadan ini saya ingatkan kepada pemirsa semuanya, tegakkan sandaran kursi. Artinya kurangi tidur kita, melek malam kita beritikad utamanya di 10 terakhir. Jangan pilih malam-malam ganjil. Aku nak itikad malam 21, 23, 25, 27, 29. Tak usah. Kata guru ana ngajarkan mulai dari malam ke 21 itu sampai ke malam terakhir. Karena itu yang diajarkan Rasulullah.
Rasulullah SAW tinggalkan istri-istri beliau ketika 10 akhir Ramadan. Artinya kurangi dulu, jangan nemenigo. Habis Lebaran, ya lanjak ke baru. Ada sebelum ini 10 akhir ini fokuslah dulu ibadah. Maka tegakkan sandaran kursi kita. Maksudnya kita kurangi tidur kita. Apa gawe kita? Tadarus Quran, baca Quran, qiyamul lail, tarawih. Lalu sudah bangun tarawih, nak tarawih lagi boleh? Boleh, silahkan. Kamu nak 23 biasa. Misalnya ngawikan di masjid cuma 11. Ada, kamu nak tambah lagi? Boleh, silahkan. Tapi tak usah witir lagi, karena kita sudah witir. Jangan kaget solat tarawih, tak ada solat witir. Man qama ma'al imam hatta yansorifa, kutibat lahu qiyamul lail. Siapa yang berdiri dengan imam sampai dengan selesai, dapat pahala seperti qiyamul lail. Jadi jangan jadi jemaah muntaber, mundur tanpa berita. Kalau imam baca ayat panjang dikit, mulai dia dekat jendela, duduk dekat pintu, mundur-mundur berlari. Itulah jemaah muntaber. Nak boleh Lailatul Qadar macam itu, jauh mang, jauh. Yang pertama, tegakkan sandaran kursi. Yang kedua, melipat meja yang ada di hadapan kita. Apa maksudnya kita melipat meja yang ada di hadapan kita ini? Kita tinggal ke segala gawi yang tidak bermanfaat. Jadi selama Ramadan nak kelakar-kelakar, berhentilah dulu mang. Memang payah, orang Palembang ni banyak kelakar. Tapi kamu jangan ngomong besar kelakar. Orang Palembang marah dia ngomong orang Palembang besar kelakar. Orang Palembang ni bukan besar kelakar. Orang Palembang ni banyak kelakar. Makanya orang senang duduk dengan orang Palembang tu. Berkelakar tak habis-habis. Ngikut dari pagi sampai ke pagi. Aduh, cerita Palembang anget ini cerita kan lo. Orang Palembang ni jangan main-main. Kamu panjang cerita, tak tahu mana-mana ujung lah tu. Karena orang Palembang banyak kelakar. Nah, Ramadan ni kurangi dulu. Lipat meja yang ada di hadapan kita. Sesuatu yang tidak penting, out, pinggir ke dulu. Hati, aku nak fokus 10 terakhir Ramadan. Aku nak lipat. Maka sebenarnya maafnya nih. Kalau aku jadi presiden, mungkin aku jadi presiden nih. Jauh pula wali kota lagi belum jadi presiden. Kalau aku jadi presiden, cuti bersama tu kurubah. Tidak ada Idul Fitri. Ini kan ada ketok pemerintah Idul Fitri cuti bersama. Kalau aku jadi presiden, yang ku buat cuti itu Idul Adha. Ngapu itu yang benar. Idul Adha itu kita begawe di luar, nyari duit. Duit sudah terkumpul, kita beli ke sapi, potong di dusun, makan dengan uang dusun, dengan keluarga. Ini di cuti bersama dibuat Idul Fitri. Walhasil malam Lailatul Qadar kamu ada di pojok kereta, ada di terminal bis, ada di kereta api, ada di perjalanan. Mangkunya kita lewat terus Lailatul Qadar. Oke, kalau saya jadi presiden belum tahu aku ya. Iya, apa-apa mimpi jangan tanggung-tanggung, mimpi jadi kades pegawai ya macam ini wae. Kita rubah cuti itu, sebenarnya cuti yang benar itu adalah Idul Adha. Duduk berkumpul bersama keluarga selama sepekan, berbagi apa yang sudah kita dapatkan selama kita begawe, kita beli kambing, beli sapi, potong, kubul kong. Jadi orang kampung tu ngerasa, oh, tak katik sio-sionyo anak aku ni di Palembang ini jadi kameramen, rupanya aduh ininya hasilnya bawa kambing siko dipotong di dusun. Senang lah kan orang tua keluarga, ada 1 ekor kambing kurban besar tinggi, kambing berok atas nama Yadi. Alhamdulillah. Rupanya anak aku tidak ada ngeker-ngeker di Palembang, ada duitnya rupanya. Kalau Idul Fitri kita mantap-mantap di rumah. Ngapa 10 terakhir itu kita ni ngejar Lailatul Qadar, bukan ngejar tiket. Bukan ngejar perjalanan. Benar tak kira-kira menurut kamu? Doa ke aku ni mangkonya kalau benar. Kita rubah cutinya. Ngapun kita nak duduk di pojok kereta, mana nak dapat Lailatul Qadar? Lipat apa yang ada di hadapan kita, tinggalkan gawe-gawe yang tidak penting, lalu kemudian kita fokus kepada Allah. Ada urusan Quran, gawe-gawe yang lain. Jadi kita tinggalkan segala hal-hal yang bisa merusak rangkaian ibadah kita, yang bisa mengarahkan kita tidak dapat malam Lailatul Qadar. Kamu coba perhatikan Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr. Lebih hebat daripada kamu beribadah 1000 bulan. 1000 bulan itu berarti kalau 1 bulan itu 4 pekan, ada 1 tahun itu 12 bulan. Berarti 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. 1 kali kamu dapat Lailatul Qadar, maka kamu berarti sama cak beribadah 83 tahun. Maka saya sering ngomong, umur umat Nabi Muhammad ini kan baina sittin wa sab'in. Kata Rasul, umur umat aku ini antara 60-70. Ya tak?
Tapi saya sering ngomong, bahkan umur umat Nabi Muhammad ini bisa lebih panjang dari nabi-nabi terdahulu. Ada yang umur 400, 500, Ashabul Kahfi itu tedok je 350 tahun. Tedok je sampai dia bangun nak jajan, duit tu dah laku lagi. Berubah. Tedoknya dah usah nak nanya umurnya. Nabi Allah Adam tu sampai 900 tahun. Nah, umur umat Nabi Muhammad ni baina sitin wa sab'in. Umur umat Nabi Muhammad ni antara 60 70. Maka itulah lonjok Lailatul Qadar. Artinya apa? Umur kita yang singkat ini tadi bisa menjadi panjang dengan Lailatul Qadar. Apa maksudnya? Nah, kamu bayang ke kalau kamu misalnya dapat Lailatul Qadar 10 kali Enggak usah lah nak setiap puasa dapat Lailatul Qadar. Langkah hebat kamu mang bagi wong pulo nak kau dapat Lailatul Qadar. Galak kalau wong ni anggaplah 10 kali lah, ya. Misalnya kita mati umur 70. Akil balik kita umur 10 tahun, ya. Tahu tak kamu akil balik tu? Akil balik tu sudah mimpi basah tu nah. Kalau kita lanang nih, mimpi basah itu akil balik. Kalau tertangkap basah akil muhtar itu. Yang dulu yang lama itu nah, ya, tertangkap basah itu. Jadi apa namanya tu 10 tahun kita ni akil balik. 10 tahun berarti 60 kali kita melok Ramadan. 60 tahun kan? 60 kali melok Ramadan, 10 kali bela kamu boleh Lailatul Qadar. 60 kali, 10 kali be. Hebatnya aman 60 kali boleh kalau kamu Lailatul Qadar. 10 kali baik. Kalau kamu mati umur 70 tahun, berarti umur kamu itu 900 tahun. Ustaz Alin jangan galak macam-macam. Dari mana Ustaz? Dari mana lah? Satu kali Lailatul Qadar tadi berapa dapatnya? Satu kali Lailatul Qadar tadi berapa dapatnya? 83 tahun. Ya tak? 83 kali ke 10. Berapa? 830. Mati umur 70. Berarti 900 tahun. Masya Allah. Itu baru cerita 10 kali. Mak mana kalau kamu dapat 20 kali? Mak mana kalau kamu dapat 30 kali malam Lailatul Qadar? Berapa ribu umur kamu? Tapi jika tadi yang jadi masalah Lailatul Qadar ini melus terus. Lewat terus, hilang terus, habis, selesai. Mana kita nak boleh Lailatul Qadar? Engkau kita nak masuk surga, umur lah pendek, ibadah lah sedikit. Jauh tangan nang kau nak masuk surga. Maka kejar malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Lewat jalan apa? Lewat jalan kita beribadah kepada Allah. Jadi ingat tadi, tegakkan sandaran kursi, kurangi tedok kita, melipat meja yang ada di hadapan kita. Apa maksudnya? Tinggalkan segala gawe tak manfaat. Yang ketiga, kencangkan ikat pinggang. Jadi kalau kita naik pesawat itu kan, kencangkan ikat pinggang. Dari mana Ustaz baca apal? Aku naik pesawat terus soalnya. Kencak kau naik bis bayar ke naik pesawat ini jadi apa lagu kencangkan ikat pinggang. Apa maksudnya kencangkan ikat pinggang ini? Kurangi makan. 10 terakhir Ramadan ini Rasulullah mengencangkan ikat pinggangnya. Rasulullah ganjel perutnya ini dengan batu. Apa maksudnya? Saking ke Rasulullah ngurangi makan. Maka satu hari Imam Malik itu pernah buka puasa sama murid-muridnya. Waktu dihidang ke makanan, Imam Malik nangis terseduh-seduh. Muridnya bertanya, wahai guruku, apa ada yang salah dari kami ini? Dak kata, apa hidangan kami ini kurang lezat, kurang menarik? Sangat menarik, bahkan berlebihan, kata Imam Malik. Lalu kenapa engkau menangis, wahai guruku? Kata Imam Malik, aku teringat waktu aku nak buka dengan Imam Ja'far Shadiq. Pada saat itu kuhidangkan makanan seperti kalian inilah. Al-Imam Ja'far Shadiq nangis. Kenapa Imam Ja'far Shadiq nangis? Dia ngomong, kita ini buka dengan makanan yang begitu mewah. Aku teringat dengan kakek kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Buka seadanya, kadang makan cuman kurma, sikok 3, minum dengan air zam-zam. Kurma ni hebat kunjuk tahu kamu. Kenapa kurma itu bisa ngenyangkan? Kamu baru tahu kan? Ternyata secara ilmu kedokteran, 1 biji kurma itu sama dengan makan pisang Ambon 7 ekor. Secara kedokteran. Maka kita kalau makan 3 sudah kenyang kan? Kenapa? Ya tak kenyang lah kamu mana sesisir ngentak pisang 7 kali 3 21. Dah kadang ngentak pisang 21 ikut dak kenyang lah neman ego mu ya dak. Maka wong makan kurma tu dah acak banyak. Kalau kita galak buka di masjid tu kan
kurma ni ada hadisnya kalau ngembek kurma ni ganjil. 1, 3, kalau pempek tak kata, pempek Pelamboyan bebas, entaklah 10 itu urusan ya. Pempek ni kan kurma juga, kurma Palembang kan, kurma Arab tu. Yang kalau kita makan tu ganjil itu 1, 3. Jadi kalau kamu ngembek kurma tu ngembek dulu sikok. Kalau cak kira-kira agak lemak, ngembek 2 lagi, jangan ngembek 3. Karena kalau kamu ngembek 3 jadi 4 dia, ya kan? Nah, maka kalau terasa lemak, ngembek 2 lagi, jadi 3. Itu harus ganjil pokoknya. Ngembek 3 misalnya masih cak lemak, ngembek 2, jangan ngembek sikok. Kalau kamu ngembek sikok jadi 4. Ngembek 2 jadi 5. Kalau lah ngembek 2 masih kurang lagi, ngembek nasi, habis kurma tu. Giliran wong polo habis ke melantak ke bayam 7 sikok wong. Kurma sekotak isi berapa habis. Nah. Maka kencengkan ikat pinggang ini maksudnya kurangi makan. Jangan banyak ego makan di akhir-akhir Ramadan ini. Uang kalau banyak makan, kata Imam Ghazali, nafsunya tambah besar. Mata nak tidur baik. Sementara tidur itu kata Imam Ghazali adalah pengangguran hidup, habiskan umur. Cobalah kalau kamu hitung umur kita paling banyak habis oleh tidur, ya. Maka di 10 Ramadan saya mengingatkan diri saya sendiri, mengingatkan para pemirsa, manfaat dimanapun berada, bahwa kita di 10 tiga terakhir kurangi kita tidur, gawe-gawe dak keruan berhentilah kalau yang dak manfaat. Yang ketiga kurangi makan. Maka Insya Allah tahun ini kita semua akan mendapatkan malam kemuliaan yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Baik para pemirsa manfaat dimanapun berada, kita bertiba di penghujung acara kita. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua yang hadir mendengarkan tausiah ini, insya Allah mudah-mudahan malam Lailatul Qadar dapat kita rasakan, dan insya Allah kita semua dapat menemui malam kemuliaan itu yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Maka saya bersama pribadi mengucapkan selamat berbuka puasa. Insyaallah mudah-mudahan ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kalau berbuka ada pempek Pelamboyan ya. Terima kasih kepada Manfa dan pempek Pelamboyan yang sudah mensponsori acara ini. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.